Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Oke, itu saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus itu daerah Persia, dan orang Persia, orang Iran itu biasanya tinggi, besar, gagah, dan brewokan. Ganteng-ganteng, gak kayak orang Indonesia. Kecil, pesek, terus ngeyelan, cerewet. Orang sana gagah-gagah, kalau ngomong aja mantep. Ya, katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit, egoisme, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri, greed, tamak, lust, tamak, intolerance, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossiping, supposing gossip, slandering. Dan 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantap, dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali, jihad dong. Declare your jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Jihad berat, makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar loh. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat gitu katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Nah, apa? Mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain. Kuncinya bahagia. Oke, terus. Nah, puncaknya bahagia nanti, katanya Ghazali tadi, ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah, mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi. Kalau kritiknya Hussein Nasr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik. Dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. Lah ya kan kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi jangan terjebak fisik. Coba katanya Ghazali ngajak mikir, coba ya kita renungkan. Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang, apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna, Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu,
Suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook. Itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Ya, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah nguatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, katanya, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin, wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun, bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang anggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa. Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya Allah, kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja Mas? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, untung Allah nggak ngomong juragannya siapa, buruhnya siapa. Kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti, ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihannya Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan, gak pernah sama cewek cantik. Cowok juga, mahasiswa juga jatuh cintanya sama mahasiswi, gak pernah sama ayam. Kecuali ayam Ya kalau yang itu teorimu lebih canggih. Oke, saya kan tidak ngerti yang itu kamu. Kalau di situ saya lugu Mas ya. Oke. Terus. Oke. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok
dengan dirinya. Misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takhollak bi ahlakillah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu sebelum kamu lahir masih di perut ibumu dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin? Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak. Bahkan gak cuma lewat jalur itu, lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Sa'adah. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik, ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu, bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa tidak boleh, Pak, saya mimpi ke surga? Boleh. Jalanmu menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya
ibadahnya jadi matematis. Disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar. Oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa-apa, semua kebutuhanmu dipenuhi. Oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis. Seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000. Benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya ndak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang ndak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, terus ya. Nah, tadi kenapa kok kamu gagal mencintai Allah? Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi. Ada 6 orang, ada 6 sebab. Yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada. Jadi contohnya orang-orang kafir. Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu nggak sedahsyat orang kafir. Tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia tidak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Ya mungkin karena kombinasi antara zat apa, sel apa, dan seterusnya, dunia ini ada. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Oh, bahasamu kan gitu sekarang. Jadi orang-orang ini gak pernah piknik. Itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggepnya tulisan itu ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Yang tidak Jawa kan bingung kamu memahami ujuk-ujuk. Jadi ada gaya orang kayak gini. Orang yang tidak yakin Allah itu ada, ya tidak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang gitu kan. Keyakinan kita, Allah kan sering bilang ana inda dzanni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu ya itulah keberadaan Allah. Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh Pak, sejak dulu IP tidak pernah lebih dari 2. Ya berdoa aja supaya IP-mu 4. Tidak mungkin Pak. Ya itu hasilnya itu. Keyakinanmu tidak mungkin, ya tidak mungkin memang. Jadi Allah inda dzanni abdi. Pak, wajah saya kayak gini, apa ya bisa dapat yang cakep besok? Tidak mungkin Pak. Ya meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa tidak mungkin, yes, sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu. Saya anaknya orang miskin ya Pak, apa bisa kaya? Nah kamu berdoa kaya tiap hari ya siapa tahu. Tapi kamu nggak mungkin, ya sudah enggak. Allah intervensi sejauh keyakinanmu. Jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal. Mungkin kamu merasa lebih penting kenal Rhoma Irama, Ahmad Dhani, Ahok, atau SBY, atau Jokowi. Buktinya kalau ketemu salaman, kamu masukkan Facebook, kamu masukkan WA, habis salaman sama tokoh A, jejer sama tokoh B, kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak terlalu wow kalau sedang wah ini aku baru kenalan sama Allah, tidak ada. Bahkan mungkin tidak pernah ada yang bikin status begitu. Ya, kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng-bareng sama teman-temanmu. Dianggap Islam anyaran. Wah, Islam anyaran sih, kayak ngerti kalau ada Allah. Padahal yang bilang gitu mungkin dia juga belum kenal sama Allah. Beda loh, ngerti sama kenal.
Kamu bisa merasakan bedanya. Orang yang kenal sama Allah, nanti di atas itu ada orang yang dekat. Makanya orang Islam disuruh muqarabah. Ada orang yang dekat, ada orang yang hanya tahu. Hanya tahu itu dari jauh. Mungkin kamu lihat TV, mungkin kenalmu sama Allah hari ini masih baru hanya tahu. Kalau kamu hanya tahu, Allah juga hanya tahu kamu ada. Kan Allah tergantung caramu mendekati Dia. Ada yang sudah kenal. Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman, pernah akrab, tapi terus ditinggal lagi. Ada yang dekat, ada yang akrab, ada yang sampai kawin. Levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati, ada di level apa. Kalau dekat itu kan enak. Makanya kan kemarin ada status di Facebook itu, sholat ndak pernah, puasa ndak pernah, zakat nggak pernah, kok cita-citanya masuk surga. Emangnya punya kenalan orang dalam? Orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah. Dan Allah sejak lama sudah membuka diri, kenalilah aku. Ya kan, dekatlah padaku. Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu. Ini kamu cuekin aja. Kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh. Itu pun setengah gak yakin. Setengah gak yakin kan, ya Allah pacarku dikawin orang, apa ya bisa. Karena orang ngeluh gitu. Tapi kamu sebenarnya sedang gak yakin, apa ya bisa dia kembali lagi padaku, wong wis dikawin wong. Kalau Allah mau apa susahnya? Kan ku tunggu jandamu. Loh, ning dungane aja ngono lho ya. Oke. Terus sejumlah orang, ada juga orang yang tidak percaya akhirat. Ini juga orang yang susah untuk dia kenal, apalagi cinta sama Allah. Biasanya orang-orang materialistik. Katanya Ghazali, orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran. Mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja. Kalau mati ya wis entek ceritane. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini ya tidak mungkin kenal Allah. Seandainya kenal ya tidak ke Allah yang sejati, tapi Allah sesuai kepentingannya. Yang ketiga, ada Allah yang dia kenal, cuma dia sakarepe dhewe. Itu orang yang bilang Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, sholat kita yang kayak gitu ke Allah? Sudahlah, biar aja, tidak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan lah. Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga tidak akan kenal, tidak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu, sholat, puasa, zakat, itu katanya Ghazali kayak dokter. Allah nyuruh kita sholat, zakat, puasa, kayak dokter ngasih kita resep. Ya bisa sih kita cuek aja, resep ya resep. Emangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli, mau apa dokternya? Ya dokternya katanya Ghazali ya memang nggak ngapa-ngapain, cuma yang rugi kamu nggak jadi sembuh. Sakitmu permanen, cepet mati. Loh iya kan, kalau kamu nggak manut sama dokter kan itu. Dokter sudah teriak-teriak bilang, ojo ngerokok. Contohnya rokok emang keretis. Itu hati-hati jantungmu misalnya. Alah, sejak dulu ngerokok juga ndak apa-apa. Terserah dokter mau ngomong apa. Ya dokternya nggak kena efek apa-apa. Ya yang batuk juga kamu, bukan dokternya. Yang merokok membunuhmu itu kan di covernya rokok itu ya dirimu, bukan yang lain. Nah itu analoginya Ghazali. Oke, makanya kalau merokok yang ikhlas. Ya, jadi maksudnya ikhlas, ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas.
biar nggak jadi pikiran. Oke. Terus ada kelompok keempat. Ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang biasanya alasannya HAM atau kemanusiaan. Ya kan? Misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan syahwat, nahan munafik. Loh, syahwat itu kan alami, amarah itu kan natural. Boleh dong orang marah. Seks itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka, dia suka, tidak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet. Itu kan mikirnya alamiah kok. Nah, cara mikir kayak gini, katanya Ghazali, dia sebenarnya sama, kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah. Iya bener itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu, cuma diatur. Agama cuma ngatur, akalmu juga ngatur. Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas, hidup ini nggak kacau. Kalau kamu seks bebas, bebas-bebas, rusak hidupmu. Tiap kali ketemu perempuan, ayo, oke, kamu juga oke, aku oke, ayo. Kalau ngono, iya, rusak hidupmu. Nanti nggak peduli siapa dia, yang penting gelem. Jadi kacau. Makan juga begitu. Bukan berarti yo alami sih makan, natural aja makan, tapi ya diatur. Nabi nyuruh jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian macam-macam. Wala tusrifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan, tapi pahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu, kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Lah kan tidak ada gunanya. Atau sudah di-print sama wasisnya, pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya tidak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya. Yo alamiah iya. Cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu apa. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Ghazali, ya tidak akan kenal Allah.